A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umratin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Dr. Andes Nurmalihah, SPD, MHum, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori pembelajaran, dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah teman-teman semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sebuah materi di mana di sini saya akan membahas masalah pembahasan saya adalah teori koneksionisme dan implementasinya dalam pembelajaran PAI. Teman-teman semuanya, langsung saja teman-teman kita bahas di sini. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang teori koneksionisme, saya akan membahas terlebih dahulu tentang seorang yang mencetuskan teori koneksionisme ini. Di sini biografinya. Pertama, teori koneksionisme pertama kali dicetuskan oleh Edward Lee Tordi, yaitu seorang pendidik, dan beliau ini adalah seorang psikologi yang berkebangsaan Amerika Serikat di sana. Beliau juga lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 dan wafat pada 9 Agustus 1949. Beliau juga dikenal sebagai Father of Modern Education Psychology, atau bisa disebut juga dengan guru besar di Columbia University. Seperti itu. Koneksionisme merupakan teori yang paling awal dari rumpunan behaviorisme. Pada mulanya di Amerika Serikat, banyak pendidikan dan pengajaran didominasi oleh pengaruh Tordi. Teori belajar milik Tordi disebut koneksionisme karena belajar adalah merupakan proses pembentukan koneksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya kita bahas tentang sebuah teori koneksionisme. Tadi adalah biografi pencetus teori koneksionisme. Selanjutnya adalah pengertiannya tentang sebuah teori koneksionisme yang dicetuskan oleh Tordi. Menurut Tordi, teori koneksionisme ini adalah belajar merupakan suatu peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus ataupun S dan dengan respon, biasanya disebut dengan R rumusnya. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Seperti itu. Menurut Jayanti dalam bukunya menjelaskan, pembelajaran teori koneksionisme adalah dengan cara mencoba dan membuat salah, ataupun sering disebut dengan trial and error, dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Jadi dapat kita simpulkan, teman-teman, teori belajar koneksionisme ini adalah sebuah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Pada teori ini, seseorang akan dikatakan belajar ketika adanya pembentukan
hubungan antara stimulus respon sebanyak mungkin melalui proses yang selalu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu tadi pengertiannya teori koneksionisme. Selanjutnya, di sini ada juga hukum-hukum teori koneksionisme, teman-teman. Di sini ada 3. Todik menyebutkan ada 3 di sini. Yang pertama ada hukum kesiapan, yang kedua ada hukum latihan, dan yang ketiga adalah hukum efek. Terus apa sih hukum kesiapan itu? Hukum kesiapan adalah hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Nah, implikasinya dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari adanya tidaknya kesiapan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya hukum latihan. Nah, hukum latihan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang akan semakin menguat apabila seseorang tersebut terus melakukan atau menggunakan kemampuan secara terus-menerus. Sebaliknya, kemampuan tersebut akan melemah atau bahkan menghilang apabila seseorang tidak melakukan kemampuannya secara berulang. Seperti itu. Yang ketiga, di sini ada hukum efek. Hukum efek ini adalah bisa disebut juga adalah sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan. Hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Nah, sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dihasilkan respon, maka semakin lemah pula hubungan stimulus dan respon tersebut. Kemudian pada akhirnya respon tersebut tidak dimunculkan lagi, seperti itu. Efek. Nah, jadi ada 3 hukum teori koneksionisme: hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Hukum ini saling melengkapi. Selanjutnya prinsip-prinsip. Di sini ada prinsip-prinsip koneksionisme. Hukum yang dikembangkan oleh Todik tersebut dilengkapi, teman-teman, dilengkapi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah siswa harus mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus. Nah, selanjutnya adalah belajar dibimbing atau diarahkan ke suatu tingkatan melalui sikap siswa sendiri. Yang selanjutnya, suatu pelajaran yang telah dipelajari dengan baik dapat digunakan juga terhadap stimulus yang lain. Nah, oleh Todik disebut dengan perubahan asosiatif. Nah, yang selanjutnya, jawaban-jawaban terhadap situasi baru dapat dibuat apabila siswa melihat adanya analisis dan situasi terdahulu. Yang selanjutnya, siswa dapat mereaksi secara selektif terhadap faktor-faktor yang esensial di dalam situasi. Itulah tadi prinsip-prinsip koneksionisme. Yang selanjutnya, nah ini dia implementasi teori koneksionisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya menyebutkan ada 3 dalam implementasi dalam teori koneksionisme. Yang pertama ada hukum kesiapan. Nah, kenapa saya sebutkan di sini hukum kesiapan adalah bisa diterapkannya ataupun diimplementasikannya. Belajar dalam hukum ini akan berhasil jika ada kesiapan, itu pasti. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bisa diterapkan seperti halnya
Contohnya ini diajarkan untuk menata niat dan berdoa sebelum mengerjakan sesuatu. Gitu. Terus yang kedua, hukum latihan. Dalam hal ini hukum latihan, belajar dalam hukum ini akan berhasil jika selalu berlatih dan melakukan pengulangan. Dalam pembelajaran PAI, diterapannya menghargai perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus, sehingga akan menjadi kebiasaan dan berpengaruh pada pola tingkah laku seseorang. Itu tadi hukum latihan. Hasilnya implementasinya dalam hukum efek. Yang ketiga, belajar dalam hukum ini akan berhasil dan penuh semangat apabila orang tersebut mengetahui apa yang akan dia dapat setelah belajar. Di mana pembelajaran PAI menerapkan hal yang sama sejak dini. Contohnya, sejak dini seorang anak akan diajarkan jika melakukan hal yang baik dan mendapatkan pahala dan masuk surga, sehingga saat beranjak dewasa sudah mengetahui mana yang akan memberikan keuntungan dan mana yang akan memberikan kerugian. Jadi itulah tadi tentang sebuah teori koneksionisme dalam penerapan pembelajaran PAI 3 tadi dalam teori koneksionisme. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan ataupun kurang jelas. Bisa bertanya langsung di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa subscribe di bawah ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.